Cinta adalah suatu emosi, suatu perasaan dalam diri seseorang. Dalam konteks filosofi, cinta merupakan sifat baik yang mewarisi semua kebaikan, perasaan belas kasih, dan kasih sayang. Apapun akan kita lakukan demi orang tercinta. Di film ini, kita akan disuguhkan kisah cinta yang sangat luar biasa. Diawali dengan sepasang suami istri yang baru saja menikah, turun dari kereta menuju ke rumahnya. Flashback sedikit ke awal pertemuan mereka. Kisah bermula saat Surinder menghadiri undangan pernikahan anak dari profesornya. Ini adalah Tahani, perempuan ceria yang akan segera melangsungkan pernikahannya. Dan pria ini adalah Surinder. Kita panggil saja Suri. Dia adalah pria yang pendiam dan pemalu, berlawanan dengan Tahani yang sangat periang dan ceria. Suri adalah seorang karyawan di salah satu perusahaan PLN. Dia adalah murid favorit Profesor Gupta, yaitu ayahnya Tahani sewaktu kuliah. Kejadian naas tiba-tiba terjadi. Bus yang dikendarai si calon pengantin pria mengalami kecelakaan dan dikabarkan tidak ada yang selamat. Mendengar kabar itu, Tahani pun kaget sekaligus sedih. Dan semua panik ketika Profesor Gupta tiba-tiba mengalami serangan jantung. Scene beralih ke rumah sakit, di mana di rumah sakit, Profesor Gupta divonis terkena serangan jantung akut. Profesor Gupta tahu bahwa umurnya tidak akan lama lagi, lalu kemudian dia memanggil Suri dan berpesan kepada Suri untuk menjaga dan menikahi Tahani selepas kepergiannya nanti. Profesor khawatir meninggalkan Tahani dengan keadaan yang seperti ini sendirian. Profesor meminta itu kepada Suri karena dia merasa bahwa Surilah orang yang tepat untuk menemani Tahani selepas kepergiannya nanti. Suri mengiyakan permintaan tersebut, dan begitu juga dengan Tahani yang memang dengan berat hati selepas ditinggal calon pengantinnya, harus rela menerima takdir menikah dengan Suri, pria yang tidak ia cintai, yang mana mereka baru saja bertemu atas permintaan ayahnya. Tidak lama berselang, Profesor Gupta meninggal dan Tahani pun dinikahkan dengan Suri. Scene kembali ke masa sekarang. Selepas ayahnya meninggal, kini Tahani sudah menjadi istri sah Suri dan baru pindah ke kediaman Suri. Kisah asmara mereka tak seperti pengantin baru pada umumnya yang merasa berbunga-bunga dan penuh bahagia. Mereka justru sebaliknya. Tahani masih mencintai mantan tunangannya yang baru saja pergi untuk selamanya. Suri yang mengetahui hal itu tak lantas marah namun membiarkan Tahani menjalani hari-harinya seperti yang ia inginkan. Mereka mencoba hidup bersama sebagai pasutri meski tak tidur dalam satu ranjang. Suri tahu kalau Tahani masih tidak nyaman dengan keadaannya sekarang. Dia pun memutuskan untuk tidur terpisah dan pindah ke lantai atas. Pagi hari menyambut, Suri sarapan dan berangkat kerja seperti biasanya. Di kantor, teman-teman Suri sudah mendengar kabar bahwa Suri telah menikah. Mereka dengan antusias memberikan ucapan selamat dan ingin merayakannya di rumah Suri. Dia adalah Bobby, sahabat dekat Suri. Bobby marah karena dia tidak diberitahu bahwa Suri telah menikah dan baru tahu kabar tersebut dari tetangganya. Di sini, Suri menjelaskan kepada Bobby semuanya. Tidak lama kemudian, teman-teman kantor Suri pun datang untuk merayakan pernikahan Suri. Walaupun masih canggung, Suri memberitahu Tahani bahwa teman-temannya sudah datang. Suri meminta permintaan kecil kepada Tahani untuk menemui mereka sebentar, tapi tidak ada jawaban. Di tengah perayaan, teman-teman Suri penasaran ingin melihat istri Suri. Karena Tahani tidak menjawab, Suri beralasan kalau Tahani sedang tidak enak badan karena habis melakukan perjalanan jauh. Di saat semuanya hendak pulang, tiba-tiba Tahani muncul dengan senyuman yang dulu pernah Suri lihat. Tahani berkenalan dan menyambut para tamu dengan ceria. Selepas perayaan, Tahani datang menghampiri Suri. Tahani meminta maaf atas pelakuannya yang cuek dan mengabaikan Suri. Dia janji akan menjadi istri yang baik namun butuh waktu. Di sini juga Tahani mengatakan kalau dia tidak bisa mencintai Suri, atau lebih tepatnya setelah kejadian yang dia alami, dia mungkin tidak akan bisa mencintai seseorang lagi termasuk Suri. Suri sangat mencintai Tahani, tapi dengan berat hati Suri pun menjawab bahwa dia juga tidak pernah mengenal yang namanya cinta. Bersikap sebagai istri yang baik sudah cukup baginya. Dia tidak mengharapkan dicintai, padahal di dalam hatinya Suri sangat mencintai Tahani. Keesokan paginya, Tahani berperilaku sebagaimana seorang istri pada umumnya. Dia membuat sarapan dan membuatkan bekal untuk Suri. Salting bukan main, Suri sangat girang kesenangan.
Drama dimulai ketika Tani melihat sebuah poster kelas menari di pasar. Oh iya, Tani sendiri sangat suka menari. Saat makan malam, dia meminta izin Suri untuk ikut di kelas tersebut sembari menghilangkan kejenuhannya karena di rumah terus. Suri yang begitu mencintai Tani sejak pandangan pertama begitu sabar dalam memanjakan istrinya itu. Ia tunjukkan rasa cintanya bukan melalui kata-kata namun dengan tindakan. Terlihat saat Tani ingin mengikuti kompetisi menari itu, Suri langsung memberikan izin dan memberi Tani uang tanpa banyak bicara. Bobby memiliki sebuah salon. Suri curhat bahwa dia semakin jatuh cinta pada istrinya, tapi tidak begitu dengan Tani. Suri sangat ingin membahagiakan Tani, melihatnya tertawa selalu gembira seperti saat pertama kali ia melihatnya. Suri ingin Tani bisa mencintainya. Lalu kemudian muncul ide gila di benak Suri. Dia ingin merubah penampilannya seperti sosok jagoan di hidup Tani. Seperti sosok pahlawan yang sering ia tonton di bioskop kesukaan Tani. Tapi sebelum itu, dia ingin melihat Tani secara diam-diam di kelas tari, dan memberikan kejutan setelahnya. Kocaknya, selagi dia di makeover oleh Bobby, malah ada kejadian mati listrik segala tepat saat Bobby merapikan kumisnya. Dan inilah Surinder sekarang. Berubah total dari yang tadinya berpakaian rapi, santun, sekarang menjelma menjadi orang gaul dan agak metal. Niat hati cuma ingin melihat Tani dari kejauhan, Suri malah ikut ditarik paksa oleh orang yang ada di sana untuk ikut menari. Kebetulan juga di kelas menari itu akan mengadakan lomba menari berpasangan. Dan kalian tahu apa? Suri malah tepat berpasangan dengan Tani. Sebenarnya di sini Suri sudah mau pergi melihat nomornya sama dengan nomor Tani, karena dia tahu kalau dia tidak bisa menari dan bukan itu niat awalnya dia datang ke sini. Tapi setelah melihat Tani yang sedih tidak mendapatkan pasangan, Suri pun memberanikan diri mendekati Tani. Dan karena ingin membuat Tani terkesan, sikap Suri pun berubah mengikuti penampilannya. Tapi kejadian unik terjadi di sini. Perubahan tampilan Suri yang sekarang jauh berbeda sampai ia tidak dikenali oleh Tani. Raj. Maka dari itu, Suri ingin mengambil kesempatan ini untuk bisa lebih akrab dan banyak menghabiskan waktu dengan Tani. Suri berbohong dengan mengaku kalau nama dia Raj. Sikapnya berbanding terbalik 180 derajat dengan Suri yang biasa, di mana sekarang dia lebih energik dan banyak gaya. Di salon Bobby, Suri menggunakan kumis palsu untuk merubah tampilannya menjadi Suri yang dulu. Mulai sekarang, Suri akan berperan sebagai dua orang, yaitu sebagai Raj, partner ceria menari Tani, dan Suri, si suami yang pendiam. Suri beralasan untuk kerja lembur pulang malam agar sore harinya dia bisa berubah menjadi Raj dan bertemu dengan Tani. Keesokan harinya, kelas menari pun dimulai lagi. Latihan demi latihan mereka lewati, tapi semuanya tidak berjalan sesuai rencana karena Raj tidak terlalu pandai menari. Sementara itu, kompetisi mereka semakin dekat, dan Tani merasa sedih tidak percaya diri bisa memenangkannya. Number 1 नहीं, last time. Raj yang menyadari itu kemudian menemui Tani sepulang latihan. Dia mengatakan kepada Tani untuk mengganti pasangan menarinya. Dia tidak ingin membebani Tani, tidak ingin melihat Tani bersedih. Suri juga berpikir untuk mengakhiri sandiwaranya sebagai Raj, karena tidak tega kalau harus melihat Tani gagal dalam kompetisi itu. Suri dan Tani sering nonton film di bioskop. Tapi saat ini Tani sedang merasa bosan dan tiba-tiba dia malah teringat oleh sosok Raj. Besoknya di kelas tari dia mencari-cari Raj. Karena Raj tidak datang, dia mencari tahu alamatnya ke seseorang dan tertulis bahwa alamat Raj adalah di sebuah bengkel, yang mana bengkel tersebut adalah bengkel temannya sendiri. Kebetulan juga Bobby sedang berada di bengkel tersebut. Lantas, Bobby langsung menelpon Suri yang ada di kantor dan memberitahu kalau istrinya sedang ada di bengkel mencari Raj. Dia bersandiwara lagi seolah-olah dia yang punya bengkel padahal itu punya temannya. Selain merindukannya, kedatangan Tani ke sini adalah untuk meminta agar Raj terus jadi partner menarinya. Mereka kembali berlatih seperti biasa, dan akhirnya mereka bisa lolos ke babak 10 besar. Scene beralih ke keesokan harinya di mana Raj ulang tahun dia meminta Tani untuk menemaninya seharian. Di malam harinya, Raj membawa Tani ke tempat yang tinggi, menunjukkan pemandangan kota dan tahu apa yang dilakukan Raj di sini. Dibantu oleh teman-temannya di perusahaan PLN, di sini Raj mencoba mengungkapkan perasaannya dengan pemandangan lampu-lampu yang ada di kota. Raj ingin membuat Tani merasa sangat dicintai, namun respon Tani campur aduk di sini.
Dia merasa senang sekaligus sedih karena dia tahu kalau dia sudah menikah, tapi di sisi lain, dia senang ketika ada orang yang sangat mencintainya. Padahal sosok Raj sendiri adalah Suri yang mencoba mengungkapkan perasaannya lewat diri Raj. Scene beralih ke salon. Bobby menyarankan agar Suri benar-benar berhenti bersandiwara sebagai Raj dan meminta dia untuk segera memberitahu Taani yang sebenarnya bahwa mereka berdua sama. Tapi pemikiran Suri berbeda. Dia ingin tahu Taani lebih mencintai dia sebagai Raj yang ceria dan sangat terus terang atau sebagai Suri lelaki pendiam yang biasa-biasa saja. Cinta berawal dari sebuah pembiasaan, sebab karena sering bersama, Taani nyaman bersama Raj. Raj mampu membuat Taani senantiasa tersenyum. Namun Taani selalu menyadari bahwa ia telah menjadi istri seorang pegawai kantoran, yaitu Suri. Taani tak mungkin meninggalkan Suri, tapi dia juga tak bisa membohongi perasaannya bahwa ia merasa nyaman bersama Raj. Keesokan harinya, Suri mengajak Taani ke pameran Jepang untuk menghilangkan jenuh. Di pameran, Suri melihat ada pertarungan sumo melawan pesumo asli yang dimana kalau bisa memenangkan pertarungan tersebut akan mendapatkan 2 tiket pulang pergi gratis ke Jepang. Diam-diam, Suri ikut dalam pertarungan tersebut. Dan siapa sangka, walaupun harus babak belur dan susah payah, Suri berhasil menang melawan pesumo itu. Namun, nampaknya Taani tidak ikut senang dengan kemenangan Suri. Taani malah marah pada Suri. Dia meminta Suri untuk tetap bersikap seperti biasa, tidak banyak tingkah. Karena dari awal pertemuan, Suri sudah memberikan lebih dari cukup untuk Taani. Taani tidak mau lebih membebani Suri lagi. Di sisi lain, Suri yang di pameran melihat Taani cukup tertarik dengan suasana Jepang, hanya ingin memberikan hadiah kemenangan itu untuknya. Keesokan paginya, Suri benar-benar bersikap seperti biasa dan langsung pergi berangkat kerja, melewatkan bekal yang selalu Taani siapkan. Taani yang merasa bersalah segera menyusul ke kantor PLN Suri, mengantarkan bekal makannya dan sekalian meminta maaf atas perbuatannya semalam. Suri menerima permintaan maafnya dan mengajak Taani untuk pergi menonton film baru malam harinya. Di bioskop, perasaan gelisah Taani akan perasaannya semakin memuncak. Di tengah penayangan, Taani malah pergi tanpa memberitahu Suri meninggalkannya sendirian. Suri yang baru menyadari itu langsung mencarinya dan tiba-tiba temannya dari bengkel menelpon bahwa istrinya sedang berada di bengkel mencari Raj. Suri berubah lagi menjadi Raj dan lekas menyusul Taani ke bengkel. Di bengkel, Taani bertanya kepada Raj, bagaimana ia bisa begitu sangat ceria? Bagaimana ia bisa mencintainya tanpa mengharapkan balasan dan tidak merasakan sakitnya cinta? Raj menjawab kalau cinta itu adalah anugerah dari Tuhan. Jadi, tidak ada yang namanya sakit karena cinta. Raj juga menjawab bahwa cinta itu tak perlu mendapatkan balasan sebab dia mencintai Taani karena melihat Tuhan di dalam dirinya. Jawaban yang sangat menyentuh dari Raj, tapi hidup Taani berbeda. Dia tidak melihat Tuhan pada diri siapapun. Taani gelisah bukan main. Bersama Raj, dia kembali mengenal cinta yang telah lama tidak dia rasakan. Di sisi lain, dia bingung dengan keadaan yang dimana dirinya sekarang sudah menikah. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan ke depannya. Melihat Taani yang lebih menyukai Raj daripada Suri, Raj mengajak Taani untuk pergi bersamanya yang artinya, jika Taani memilih Raj, maka dia akan sepenuhnya berubah menjadi Raj dan menghilangkan karakter diri Suri. Raj berjanji akan membawanya pergi setelah lomba kompetisi menari selesai. Bobby frustasi kepada Suri, kenapa dia tidak memberitahu Taani saja siapa Raj sebenarnya. Jangankan Bobby, kita sendiri sebagai penonton dibuat greget olehnya. Tapi Suri punya pemikiran lain. Suri memberitahu Bobby bahwa dia akan mengakhiri sandiwara itu dengan caranya sendiri. Mengorbankan hasratnya akan cintanya, meninggalkan apa yang menjadi miliknya. Suri berpikir untuk menjadi sosok Raj seutuhnya. Keesokan harinya, Suri dan Taani pergi ke sebuah tempat ibadah untuk mendoakan keberhasilan Taani dalam kompetisi menari nanti. Suri berdoa hanya untuk kebahagiaan Taani, dan di sini Taani berdoa meminta agar diperlihatkan Tuhan dalam diri seseorang supaya dia bisa mencintai orang tersebut dengan seutuhnya. Lalu kemudian, sosok Surilah yang ada dalam pandangannya. Dia melihat sosok Tuhan dalam diri Suri.
Di sini dia juga menyadari bahwa sosok Surilah orang yang tepat yang selalu ada bersamanya sampai saat ini. Malamnya, sebelum Taani dan Raj menunggu giliran tampil menari, Taani mengatakan bahwa dia tidak bisa pergi bersama Raj. Taani sekarang mulai sadar dan tahu bahwa dari awal Suri sangatlah peduli padanya. Dari awal Suri sangatlah mencintainya. Beralih ke kontes, kini giliran Taani dan Raj pun dimulai. Namun, saat nama Raj dipanggil, dia tidak ada. Dan Taani juga tahu bahwa Raj mungkin tidak akan datang. Tapi kemudian tiba-tiba Suri datang menggantikan Raj sebagai partner menari Taani. Taani kaget, mengapa di sini Suri yang muncul bukannya Raj? Pak Suri menghampiri Taani memulai awal tarian dan lanjut menari. Taani mulai menyadari bahwa sosok Raj yang selama ini dia kenal adalah Suri itu sendiri. Di sini Taani menangis melihat cinta dan pengorbanan yang Suri berikan begitu besar untuk membuatnya bahagia. Tamat, akhir yang bahagia. Mereka memulai kembali sebagai pasangan suami istri yang baru yang saling mencintai. Mencintai seseorang bukanlah hal yang mudah. Banyak pengorbanan dan rintangan yang harus kita hadapi. Suka dan duka akan selalu ada. Cinta juga tak dapat diprediksi kapan datangnya. Maka dari itu, terimalah pasanganmu apa adanya.